Assalamualaikum, selamat datang di channel Novi Chandra. Kali ini kita akan sama-sama membuat donat dari labu kuning. Kemarin sempat viral, aku telat banget bikin ini, ternyata rasanya enak banget, lembut dan fluffy. Penasaran? Tonton terus videonya sampai selesai ya. Jangan lupa like, comment, share, subscribe, dan juga tekan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan video terbaru. Terima kasih. Pertama, siapkan labu kuning 100 gram. Ini labu sudah dikukus, dicuci, dan dikupas kulitnya. Kemudian dihancurkan, dilembutkan ya seperti bubur. Setelah lembut dan hancur seperti ini teksturnya, ini bisa disisihkan terlebih dahulu. Untuk labunya dalam kondisi dingin ya. Selanjutnya di wadah berbeda, siapkan tepung terigu. Di sini aku gunakan 250 gram, 3 sendok makan gula pasir, ragi instan 1 sendok teh atau setara dengan 3 gram, susu bubuk 1 sendok makan atau setara dengan 10 gram, kemudian 1 butir telur ukuran 55 sampai 60 gram. Ini diaduk sampai merata. Kemudian tambahkan labu kuning yang tadi sudah dihaluskan. Ingat, labu kuningnya suhu ruang ya. Jangan panas-panas dimasukkan, nanti raginya bisa mati. Di sini aku tidak menambahkan air lagi teman-teman. Jadi kadar air dari labu yang aku punya itu tinggi banget mungkin ya. Kalau teman-teman ternyata adonannya masih keras, itu boleh ditambahkan sekitar 30 sampai 40 ml air. Kalau di sini aku nggak pakai ya. Kemudian ini aku aduk, lanjut menggunakan tangan karena ini sudah mulai melengket. Aku aduk pakai tangan dulu, kemudian lanjut aku nanti akan aduk pakai mixer. Kenapa pakai tangan dulu? Supaya mixerku nggak cepat rusak ya teman-teman. Jadi diaduk dulu sampai menyatu, kemudian lanjutkan dengan mixer, biar mixer kita nggak cepat panas. Nah, sudah menyatu seperti ini, tambahkan margarin 1 sendok munjung dan 1/4 sendok teh garam. Takaran sudah aku taruh di deskripsi, teman-teman bisa cek di sana. Diaduk sampai kalis elastis. Nah, ini udah agak berat ya teman-teman. Untuk margarinku kondisinya agak beku ya, dingin gitu. Nah, ini aku ganti aja pakai mixer supaya lebih gampang. Di mixer kurang lebih 6 sampai 7 menit ya teman-teman, tergantung dari mixer masing-masing. Di sini aku pakai 6 menit, itu sudah kalis elastis. Cara memixernya, untuk pakai hand mixer seperti ini yang kapasitas kecil, teman-teman bisa dorong tarik angkat seperti itu ya. Nah, ini sudah lumayan tercampur nih teman-teman. Jadi teknik dorong tarik angkat, nah dorong tarik angkat. Nah, kalau angkat itu fungsinya dari bawah ke atas. Nah, diangkat, angkat, dorong, angkat seperti ini ya. Dilakukan seperti ini, jangan dilawan adonannya ya, ikutin alur adonannya aja supaya mixer kita bebannya nggak terlalu berat. Di sini aku gunakan kecepatan 2 atau 3 aja teman-teman pada saat pemixer. Nah, kalau sudah selesai seperti ini, kita cubit sedikit untuk melihat apakah sudah kalis atau belum. Tanda-tanda kalis adalah sudah muncul window pane seperti ini. Nah, ini tandanya sudah kalis ya teman-teman. Tuh, cantik banget ya adonannya, warnanya kuning. Kemudian ini akan aku mixer sedikit lagi. Nah, sudah selesai teman-teman, ini bisa untuk dilanjutkan ke tahap selanjutnya. Kemudian di sini akan aku timbang berat masing-masing sekitar 33 sampai 35 gram. Sesuaikan lagi ya teman-teman dengan selera, kalau mau agak gede boleh di 50 gram. Di sini aku pakai 33 sampai 35 aja. Nah, adonannya kalis, lembut, lembab, dan ini nggak keras ya teman-teman. Jadi kadar airnya udah pas, walaupun di sini aku tidak menambahkan air. Lanjut lakukan penimbangan. Siapkan wadah yang sudah ditaburi dengan tepung.
dan adonan bisa disimpan di wadah yang sudah ditaburi dengan tepung ya. Kemudian lanjut proses merounding. Proses merounding menurut aku kayak gini ya, lebih gampang begini. Kemudian aku cubit-cubit di bagian bawahnya supaya tidak ada lubang pada adonannya dan adonan tidak terlalu banyak menyerap minyak. Rounding macam-macam tekniknya ya teman-teman, banyak caranya. Yang penting mulus dan dia tidak berlubang. Nah seperti ini tinggal dicubit-cubit aja, ditempel. Nah ini sudah selesai. Setelah selesai, ini beri jarak ya teman-teman pada donat supaya dia kalau mengembang nanti tidak saling menempel. Kemudian ini didiamkan 1-2 jam atau sampai mengembang 2 kali lipat. Aku nggak ada proses degassing ya teman-teman. Ini 1 jam 20 menit ternyata sudah mengembang. Ciri-ciri siap goreng adalah ketika disentuh seperti ini dia kembali dia adonannya ya. Selanjutnya ini digoreng di api yang sedang cenderung ke kecil, jadi jangan terlalu panas. Karena kalau terlalu panas nanti bagian luarnya kering, menghitam dan dalamnya masih mentah. Sedangkan kalau kurang panas nanti dia akan menyerap minyak terlalu banyak. Jadi sedang panas tapi cenderung ke kecil ya. Apinya besar cenderung ke kecil. Kalau sudah kecoklatan di satu sisi boleh dibalik, kemudian kalau sudah kecoklatan di kedua sisinya boleh diangkat. Nah seperti ini teman-teman, ini udah kecoklatan jadi akan aku angkat ya. Jangan lupa sedikit dihentakkan ketika menurunkannya dari sarangan atau saringan minyaknya supaya white ringnya kokoh. Kemudian goreng kembali sampai adonan habis. Dan ini dia teman-teman hasil gorengnya, Masya Allah, menul-menul dan cantik banget ya. Ada juga white ringnya. Menurut aku dari tampilannya aja ini cantik banget. Warna kuning alami dari labunya itu bikin donatnya jadi lebih cantik. Dari resep donat yang biasa, donat tepung aja, dengan resep donat labu ini menurut aku jauh lebih lembut donat labu. Ini teksturnya lebih fluffy gitu ya teman-teman ketika dimakan. Masya Allah cantik banget ya, mengembang sempurna dan dia tuh kempus-kempus banget, manisnya pas, lembut, fluffy banget. Rekomen banget teman-teman kalau teman-teman mau bikin donat pakai labu, pakai resep ini, insya Allah berhasil. Dimakan ininya aja udah enak banget, apalagi kalau ditambah gula halus campur susu bubuk makin enak. Pakai selai juga, waduh jauh lebih mantap. Rikuk di rumah ya. Kalau rikuk silahkan tag Instagram aku di @novichandra. Itu dia teman-teman resep donat labu kali ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton videonya sampai selesai. Semoga videonya bermanfaat, teman-teman terhibur dan terinspirasi. Semoga berhasil ya. Ketemu lagi di videoku yang selanjutnya. Wassalamualaikum.